Oh, sama ini rapat. Mau rapat Igo. Minta ini rapat sih Pak. Dari sebelah sana lagi. Oke, pertanyaan pertama. Langsung. Iya, asli Dodon. Belum jam 11. Agak keseru. Masih agak satu ngisep rokok masih agak gitu. Pak Alpin, lana nerajang. Langsung naik ke. Berlari dulu, giring bola. Langsung nekel itu. Belum dapat bola Cristiano Ronaldo nih. Apa pahamnya? Duduk santai, ngincar ini. Kamu lepas hati ini. Nerajang. Aduh. Ya menarik masa aku tuh. Iya, apa namanya, salah satu bentuk lain masa aku tuh. Kita coba bahas tentang puisian ya. Puisi. Aku rasa ya sangat tidak bisa dipungkiri bicara puisi, bicara kata ya punya keterikatan atau punya porsinya masing-masing di beberapa karya yang sebelum kita bahas. Bicara karya tuh gambar butuh judul yang itu ya jelas menggunakan kata. Bicara musik itu bicara lirik yang itu menggunakan kata. Mungkin pada malam ini bicara puisi mungkin sama maksud dari kata mungkin, tapi itu pun mungkin maksud dan atau fungsinya pada porsi kata itu. Ya oke, kita lanjut ya, kita awali Cak Mano dipresentasikan awal dulu kayak mana pengalaman SD atau agak dulu gitu, bahas karyanya gitu kita ya itu dulu Cak Mano SD di mana sampai Cak Mano sebelumnya atau ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Gending Dialectical Space yang telah memberikan ruang, yang telah membuat ruang ini, karena benar apa yang disampaikan oleh Akan Anul bahwa memang ruang-ruang dialog, ruang-ruang diskusi itu memang harus tumbuh di antara kita semua, baik itu berbicara soal sosial, karya, maupun berbicara hal-hal yang bersifat pribadi dan lain sebagainya. Karena dengan kita berdialog bersama-sama, disitulah kita akan lebih berkembang kembali. Disitulah kita akan lebih bisa memahami satu sama lain, kawan-kawan. Sebelumnya saya ingin menceritakan sedikit bahwa saya sebenarnya aku nih bukan lahir di Merinim, lahir di Palembang tahun 2006 lahir. Sama berarti, sama Agung berarti, sama ke Agung, beda tipis lah sama Alvin, beda tipis lah. SD aku di SD 10 Tanjung, SMP aku SMP 1 di Tanjung, terus SMA aku di Palembang. Aku juga pernah mengenyam pendidikan lah di ISBI Bandung jurusan teater. Disitulah mulai ngebentuk aku untuk lebih mencintai dunia yang saat ini aku geluti, yaitu seni. Kalau pengalaman dalam berkesenian tidak terlalu banyak juga sebenarnya. Ya maaf ya, kita potong dulu bentar ini. Gitu ya, sebelum bahas ke kampus, Cak Mano SD atau kok bisa ya bersentuhan ini. Siap. SMP, SD atau apakah memang pada normalnya atau Puisi ini aku sebenarnya dikenal ke sama mama. Jujur bae aku nih dulu gagap dan sampai sekarang masih gagap. Untuk mengobati kegagapanku,
aku gagapnya gagap parah dan sampai sekarang pun masih galak di itu ke sama Ica. Hei, Iya. jangan gagap. Iya, gitu. Iya. Dan mama aku ngajari aku supaya tidak gagap, diajarkannya untuk membaca puisi agar apa yang ingin aku sampaikan itu aku pikirkan terlebih dahulu. Jadi sebenarnya puisi ini aku nih racun dari Uma. Racunnya dari Uma. Ibuku juga dulu sempat menjadi seorang pembaca puisi juga. Dia suka karya-karya Chairil Anwar dan segala macam. Itulah yang coba dia tularkan. Makanya dari banyak karyaku soal puisi, dari video-video yang aku buat, hampir rata-rata semuanya aku persembahkan untuk ibuku. Karena apa? Karena memang dia yang mengajarkan aku untuk, nah inilah obatnya. Kalau kau nak ngobati gagap kau, inilah obatnya dengan cara membaca puisi. Nah, dimulai dari SD itulah aku mulai belajar mana caranya membaca puisi dengan baik walaupun tetap tergagap-gagap. Nah, fokusnya adalah ketika aku masuk ke SMA. Nah, sebenarnya kalau di SMP, ya secara umumnya budak SMP di Tanjung di tahun 2000-an, gilo-gilo band, ikut parade, ikut festival gitu kan. Eskulan gitu ya. Karena kalau budak band tuh kan dulu kan image-nya kan wah ganteng gitu kan. Kece lah. Nah, di situ aku mulai jarang tuh bersentuhan dengan puisi, bersentuhan dengan sastra dan lain sebagainya, itu mulai jarang. Mulai sibuk ngeband, mulai sibuk ngaibon, mulai sibuk minum dan segala macam. Sampai akhirnya di SMA aku pindah ke Palembang dan ternyata di kelas 3 itu di pelajaran seni dan budaya itu memang harus membuat sebuah pertunjukan teater. Salah satu yang diwajibkan terkutip atau Salah satu yang diwajibkan. Oh. Nah, harus membuat sebuah pertunjukan teater. Nah, disitulah aku mulai belajar cak mano caranya bermain kan. Termasuk aku waktu itu dan karena Cin, IKJ tahu sendiri ya. Biayanya Cin, akhirnya itu udah aku ambil. Dalam satu bidang. Apa? Dalam satu bidang. Iya, waktu itu di zaman aku 2000. Nah, kan harus aku sebut. Oke, tahan dulu. Kan Buyur, agak jomplang buyur. sebenarnya ini. Benar. Kawan, agak jomplang karena SMP itu sudah senang musik. Iya. Balik ke Palembang dengan notabene ruang yang lebih besar, musik yang banyak pilihan. Waktu itu adalah di angkatan aku waktu itu seni rupa itu lebih menonjol karena waktu itu lagi boomer graffiti. Boomer graffiti. Nah, di Palembang itu di zaman aku waktu itu di tahun 2006 sampai 2009 itu memang anak-anak SMA itu wah ketika dia jadi dadakan lah kan. Akhirnya disitulah minat aku kayaknya seni rupa nih. Kayaknya Iya. lagi kesel dan segala macam lewat aplikasi graffiti yang ada di Facebook dulu. Bukan Friendster. Facebook kalau tidak salah ya. Facebook kalau tidak salah pada waktu Kalau itu. Friendster tuh milih Oh, ini anak wallpaper itu apa ya? Kalau Friendster tuh. Nah, akhirnya ke warnet. Oke, sorry. Akhirnya ke warnet itu selain main MIRC, Oke. selain main MIRC, kami juga mencoba aplikasi graffiti itu untuk dicoba dimainkan, terus dicoba malamnya. Kami dicoba. Nah, akhirnya kehidupannya sebenarnya lebih banyak di malam kalau aku dulu. Dulu itu lebih banyak di malam. Sebenarnya dulu tuh di zaman SMA dulu. Balik lagi mau agak mundur sedikit, pernah ngikut lomba atau dari SMP walaupun tanda kutip entah itu di Pakso Melo atau Aku pernah ikut lomba SD atau SD itu aku pernah ikut lomba nyanyi. Aku pernah ikut nyanyi dan menang. Waktu itu aku masih ingat Kak, lapangan segitigo. Lapangan segitigo gitu itu masih ada dulu. Lapangan Tanya, segitigo. tanya woy. Ya, lapangan segitigo dulu kan masih belum ditutup dan dulu rutin diadakan lomba menyanyi lah antar SD pada waktu itu. Nah, dulu piala pertama yang aku dapat adalah piala lomba menyanyi menyambut 17 Agustus atau betul mewakili sekolahku SD 10. Misalnya aku harus menyebutkan kata tapi
misalnya di awal karyaku itu aku menghindari kalau di awal katanya adalah tapi, karena aku gagap di T. Akhirnya itu berpengaruh terhadap karya-karyaku, gagap itu akhirnya. Sebenarnya kayak gitu. Walaupun akhirnya aku harus apa ya? Harus mencari alternatif. Enggak. CS. Bacain. Dulu sering juga duduk di sini. Sering tanya sama beliau. Datang juga ke podcast kita. Oh, deket. Dan apa ya? Dan memang jarang kawan-kawan yang tahu bahwa aku gagap. Jarang kawan-kawan aku yang tahu. Dan murid-muridku pun ini sih adalah metode yang pas untuk mengotak gagap. Worth it ya. Worth it. Di depan kaca, baca sendiri. Karena dengan membaca kan kita memikirkan apa yang akan kita katakan, ya kan? Treatment ya. Ternyata bolehlah aku ngasih treatment gitu. Iya. Nah, kita lanjut bang ya. Gitu loh, coba dong kasih tahu. Ada yang nak dikut. Lanjut, Ada pertanyaan dalam bahasa SMA atau Berarti dari fase mulai masuk di pendidikan dari SD sampai SMA tadi, letak puisi itu sendiri itu sebagai Pemuda-pemuda energik. tuh energi kepada pemuda Pancasila. Ah. Bahaya Pak. Untuk Namanya pemuda Renata pemuda energi. Casanova. Bahaya. Nah, ketika aku main, aku mencoba untuk menculik dia, yo kan biasa kan anak cewekan. Iya. Coba. Asmara, Yo. Jakso. Coba aku lagi banyak culik, gawe kan. dia bilang, tontonlah dulu pertunjukan ini. Kalau 5 menit menurut kau pertunjukan ini tidak menarik, disitulah aku mulai jatuh cinta dengan teater. Selama 1 jam 15 menit itu, selama 1 jam 15 menit itu aku menahan kencing, gak galak ke WC, gak berkedip, nonton pertunjukan itu. Dan akhirnya aku berpikir, aku kan dulunya kan senang seni rupa juga kan. Minggu depan langsung tes. Iya. Minggu depannya langsung tes. Jadi IKJ yang datang ke sekolah pada waktu itu. Cuma IKJ pilihan Sika atau melamar Unsri atau melamar UGM. Dulu aku dapat, alhamdulillah, walaupun aku tidak pinter-pinternya bang ya. Tapi jadi lah. Waktu itu aku dapat sebenarnya dapat PMDK. Dapat PMDK ke Poltek waktu itu. Iya. Jurusan bahasa Inggris. oh Jurusan bahasa Inggris. Bohong. Tidak diambil kali Bang. Tahu lah. Nah, coba nah. Nah, akhirnya Poltek tidak dapat. IKJ juga tidak dapat, dan lumayan besar pada angkatan aku waktu itu mencapai 20-an. Tapi Poltek memang tidak sempat di Poltek. milu tes tidak emang. Tidak, karena jalurnya jalur PMDK. Jadi memang tunggal be maksudnya tunggal IKJ be. Iya, pada waktu itu. Nah, teater itu sebenarnya adalah ketidaksengajaan, Bung. mau kecebur. Kecebur teater itu sebenarnya. Gara-gara Ica bilang pada waktu itu, nontonlah, kalau 5 menit ini pertunjukan membosankan menurutmu, ayo kita keluar. Terus gitu. Ada mana Masih Bang? bucin Kak. Bucin, kamu juga lah. Bucin. Dan ternyata 1,5 jam, bahkan dia yang ngajak keluar, ayo kalau nak jalan tidak, aku nak habis ke pertunjukan ini dulu. Cak layak gitu kan. Dan luar biasa. Dan pertunjukan itu sampai sekarang bakal aku ingat terus menurut aku, karena itulah sebenarnya gerbang pertama aku masuk ke Lubang hitam. lubang hitam teater tadi. Lubang hitam teater tadi. Chemistry-nya. Tapi Iya. di SMA memang pernah nonton teater atau terlibat atau Sering. Tidak, SMA dulu tuh karena tuntutan ujian, Jadi mau tidak mau. mau tidak mau harus pernah berarti masa itu? Iya. Iya. Air. Tapi sepanjang proses pendidikan tadi SD SMP SMA sama sekali tidak pernah melihat pertunjukan teater langsung. Tidak pernah. Sama sekali tidak pernah. Udah yang dulu zaman itu misal ya kalau dulu misal kalau SS menggebu-gebunya kan era-era STM SMA tuh pengen jadi idol atau pengen jadi misalnya tuh hai ke Bandung cuy, jadi anak band wah lah menggebu kuliah nah kok ke Bandung ke band nah pada era itu ada enggak aku pengen yang jadi seniman atau walaupun banyak bertolak belakang dari pihak keluarga atau ada sih SMA kelas 3 itulah ketika ingin daftar IKJ itulah ada hasrat itu. Ada hasrat itu. Ada hasrat untuk kayaknya aku pengen jadi
pelukis deh. Atau Iya, kayaknya aku ingin jadi pelukis deh. Tapi humanisme universal mengatakan lapar bagi semua, bukan lapar pada sosok A, B, C, D. Itu pertentangan. Menariknya di konteks Indonesia itu yang berbeda gitu. Nah, akhirnya kita bisa memakai ini pada mau ditempatkan pada secara universal memahami sebuah teks puisi atau kembalikan kepada bagaimana konteks puisi di Indonesia. Ada sebuah jawaban menarik. Arifin Cenur sebagai penulis skenario, sebagai skenarionya naskah film G30S, dia berada di bawah pressure menurut pembuktian Jajang Cenur, istrinya. Nah, kalau referensi daripada puisi ini adalah film itu, maka di situ tadi sebetulnya problemnya, karena si penulis skenario saja sudah di pressure gitu. Nah, melihat konteks yang begitu dalam realitasnya, lalu kehadiran ambiguitas sebetulnya bisa menarik dalam puisi ini kalau dia dijadikan bahan baru melahirkan puisi selanjutnya. Nah, pendekatan tanda baca Rian yang dalam teks, makanya Rian bukan penulis puisi menurutku, Rian adalah pembaca puisi, karena pendekatan tanda baca dari 3 teks puisi ini itu idealnya dia ada menghadirkan maksud yang lain. iya, ada kualitas daripada repetisi tadi. Nah, artinya tanpa dibacakan secara audit, ketika membaca ini saja karena ada dia tanda baca, ada rambu-rambu, maksudnya ada emosi. Tanda baca itu kan emosi dari teks itu, pembaca akan diajak pada pengalaman emosional. Fungsi tanda baca itu kan mengajak membaca kepada pengalaman emosional pada saat membacanya, pengalaman emosional ya, pengendalian emosional. Tapi lagi-lagi jika pembaca mengetahui tanda baca, itu problem selanjutnya lagi. Aku secara empiris adalah apa yang dikatakan oleh Kananul, bahwa dialog tujuannya adalah untuk menaklukkan. Memang ketika aku mencoba untuk menulis puisi dengan kebutuhan lomba, bagaimana caranya aku bisa menaklukkan hati jurinya? Sebenarnya menaklukkan hati jurinya gitu kan. Juri jangan sampai hilang fokus terhadap puisi-puisi yang lain, dia harus fokus dengan puisi-puisiku sebenarnya. Kalau berbicara soal tata bahasa segala macam, ya betul apa yang dibilang sama Kananul. Aku kalau dibilang sebagai penulis puisi jauh sekali. Ya untuk karya yang satu ini ya. Kalau dua lagi Kalau yang dua lagi. Tapi aku rasa itu beliau udah artikan tanda baca kayaknya sudah langsung 3 karya kayaknya. Soalnya aku baru jinggo yang rapat tuh kayak betul ya betul mikirnya. berarti kamu mengakui itu ya secara langsung dalam karya-karya yang selanjutnya. Nah, Secara penulisan. Atau jangan beliau salah aja. Ini belum tentu benar juga aku pikir. gini, Karena berbicara konteksnya tadi di karya ini. bukan aku tulis dulu karyanya, cara membaca aku pikirkan terakhir. Nah, tapi aku menulis sekalian aku mempertimbangkan bagaimana cara aku membacanya nanti. Nah, jadi tulisan-tulisan aku akan menyesuaikan dengan cara aku membacanya nanti. Terlepas saat proses BEM itu. Betul. Ini dibikin untuk apa, dari apa, gitu. Jadinya lebih kayak mana? Sorry, aku Medan. Kalau aku tidak mengenal bebas, aku tidak akan bebas. Kawan-kawan juga kita berada di sini akan menjadi orang bebas karena sudah mengenali. Ngambil paku, ngambil ini segala macam bebas karena mengenali realitas. Makanya syarat bebas itu adalah justru sangat realistis, sangat mengenali realitas. Ini kata berikutnya, kalimat berikutnya itu udah apa sih namanya, udah ini beda lagi gitu ya. Gitu. Nah, jadi mungkin diperuntukkan untuk orang-orang yang akan membaca karyamu gitu. Penulisan itu gitu. Betul. Kalau kamu tulis kayak gini ya kamu udah hafal Medan. Iya. Ketika rapat paripurna, aku benar-benar ketawa ngeliat puisi ini gitu kan, ketika itu terjadi. Ini sebenarnya adalah perspektifku soal bagaimana suara minoritas
tidak akan pernah bisa didengarkan oleh kaum mayoritas. Sebenarnya baik, jangankan suara itu balik lagi. Oh sini, kudek. Kopi. Ya, tapi Permasalahan dapur. ya kayak ini nih mas aku kan tidak yang mas aku tuh lumayan eksplisitnya mas aku tuh ya. Mas aku tuh wah anjing, ini bahas apa tapi ya ini terbaca mas aku tuh. Wah, jangannya untuk apa ya, menyampaikan kepada penonton suasana apa yang terjadi ketika aku membacakan ini. Ketika aku sudah tahu. Tapi ini sorry, entah kenapa aku lebih pro Rian itu ada di karya Rata ini dibanding sebelumnya. Entah kenapa. Iya, Maksudnya tuh kayak punya sebuah atribut yang ya sudah ini gitu lah. Sepolos itu. Iya, Yang kita tangkap. Bicara karena ayo nih. pikiran-pikiran kritisnya itu akan membuat organisasi kita bakal seperti apa. Nah itu banyak apa ya, banyak kejadian sebenarnya ketika mubes kampus, misalnya museum kampus atau segala macam gitu kan. Nah yang rapat-rapatnya yang pernah aku ikuti sebenarnya kayak gitu. Yo aku berarti betapa egosentrisnya seorang pimpinan atau anjing jauh ya. Tidak, Pimpinan anjing serem malah gue. aku imajinasi aku ketika aku ngelihat ini adalah menulis ini adalah aku berpikir misalnya ya, di dalam ruang rapat itu ada 10 orang. 9 orang ini sibuk bae ngobrol. 9 yang ada di bayangan aku ya. 9 orang ini sibuk bae ngobrol. Masing-masing. Oke ya, kita sepakat ya. Interupsi. Nah, jadi kesepakatan kita. Nah, itu yang aku bayangkan. Seolah-olah satu orang ini tidak ada. Memang kalau di rumah tangga itu bukan aspirasi, argumen. Berat. Oke. Aduh, tambahan lagi nih. Soalnya nih asik pasti saat dia monolog kan gambarkan suasana. Ini apa sih, bagi aku tuh aku lebih sulit untuk membacakan apapun itu, misal puisi ataupun naskah kayak gitu kalau yang berulang-ulang seperti ini. Lebih sulitnya ini yang simpel ya, kayak yang simpel. Tegas, lugas. Ini puisinya akunian. Pasti lalu titiknya 1, 2, 3 halo. Nah, maksudnya ingin menyapa Wi tapi tidak diungkapkan. Tapi kalau halo itu saya titik 1 atau titik 1, 2, 3 lalu spasi titik, itu baru dia punya makna. Nah, kode bahasa ini yang cenderung sangat mempengaruhi pemahaman dan emosional gitu. Apalagi karena ini berupa prosa. Nah, prosa itu tidak bisa mengabaikan tanda baca. Ini Ya, prosa tidak bisa mengabaikan tanda baca karena dia adalah media komunikasi yang mewakili emosi si penulis terhadap realitas di luar diri yang membahas soal idiom dalam teater. Sebenarnya Bang, arahnya menarik ini Bang. Arahnya menarik. Kenapa aku sangkan bilang menarik? Akhirnya kawan-kawan menggiring karyaku agar bisa lebih detail lagi. Menariknya gitu kan. Bukan hanya sekedar aku harus memikirkan bagaimana nanti aku membacakannya. Tapi detailingnya seperti apa, yang bukan hanya performnya yang harus kau pikirkan, detailingnya. Menariknya ya. Akhirnya ke arah sana. Iya, aku pikir kayak itu sebelum nyampe itu aku pikir kita bakal membahas banyak hiperbola, ironi, segala macam ya. Tapi banget ayo runtuh kan mas aku tuh dengan satu pengetahuan tanda baca tuh bisa mengartikan banyak maksud, bisa mewakili emosi, marah, nada, dan masih banyak lagi aku pikir. Mungkin masih banyak tanda baca yang belum kita ketahui mas Audi, dan itu aku pikir banyak juga mewakili
apapun itu gitu. Maksudnya perbandingannya Perbandingan. dia lebih terfokus ke oke ini harus dibawakan kayak mana biar pesannya nyampe emosinya kayak mana, lebih ke kesannya. Bukan berarti yang ini Iya ya. tapi lebih condong situ. Makanya kepikir Di atas sebuah tanah adat. Ketika berita itu mencuat, masyarakat dikepung oleh banyak polisi dan ada beberapa tokoh yang ditangkap. Inilah yang membuat aku tertrigger untuk menulis ini. Dengan ini sebenarnya adalah aku di sini berperan sebagai jaksa penuntut umum ketika di dalam sidang, yang benar-benar pure sebagai tokoh antagonis di dalam, sebagai tokoh antagonis yang ingin mengekang orang-orang yang ditangkap yang menolak berdirinya waduk itu di atas tanah adat. Kebetulan yang di dalam ruangan sidang sama-sama ingin waduk itu berdiri. Akhirnya dia secara terang-terangan menjelaskan bahwa ya kita sudah tahu lah siapa yang akan kita bela, kepentingan siapa yang harus kita bela. Benar-benar benar-benar tidak ada bahasa lipstick menjadikan undang-undang sebagai alasan untuk mengklaim suatu tanah adat gitu maksudnya, tapi benar-benar bahasanya benar-benar aku bikin sangat-sangat frontal sekali untuk mengekspresikan ketidakadilan. Harus ada korban yang dijadikan keset kepentingan. Benar-benar aku mencoba untuk ya sebenarnya kalau misalnya kita lihat ada pengadilan yang tidak adil, ya harusnya bentuk nota tuntutannya harusnya adalah seperti ini. Gitu. Ini adalah bentuk sebuah nota tuntutan dari jaksa penuntut umum sebenarnya. Dan aku di sini berperan sebagai jaksa penuntut umumnya ketika aku menulis ini. Gitu. Aku tidak mengambil kacamata sang korban. Aku sengaja tidak memilih. Nah, jadi aku memframekan, jadi aku membuat sebuah frame kejadian. Menurutku ketika aku berperan menjadi sang korban terlalu terlalu romantis akhirnya, terlalu ya kata-kata yang aku bangun akhirnya ingin menunjukkan rasa kasihan dan apa gitu kan, bahwa ini tidak adil dan segala macam. Tapi kalau aku menempatkan diriku sebagai jaksa penuntut umum yang benar-benar tidak ingin mendahulukan sebuah keadilan, menurutku akan lebih menarik diksi-diksi yang akan aku tulis. Bisnis rakus dan pejabat korup yang dirugikan. Menurut aku ini adalah bentuk nota tuntutan yang benar-benar ekstrim. Makanya aku pilih dialognya adalah dialog jaksa penuntut umum. Benarnya agar lebih kuat saja sebenarnya terornya.